Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan rahmatnya kita diberi kesehatan. Perkenalkan, nama saya Dewi Julianti. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya pendidikan agama Islam dan moral pada zaman sekarang. Sebelum kita menginjak kepada rumusan masalah, kita akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Pendidikan agama adalah proses mendidik dan menanamkan pengetahuan, pembentukan karakter, sikap, dan keterampilan remaja dalam melaksanakan norma, nilai, dan ajaran agamanya. Ajaran Islam adalah ajaran yang baik bagi seluruh umat manusia. Peran agama dalam kehidupan remaja sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai budaya dan sosial. Proses panjang untuk menyadari bahwa kualitas remaja sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan pengalaman. Remaja terdidik adalah remaja yang memikirkan apa yang akan dilakukannya dan selalu rendah hati dengan apa yang dimilikinya. Berbeda dengan mereka yang tidak dididik sama sekali. Mereka akan selalu bertindak tanpa memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Pendidikan agama harus berhubungan erat dengan pendidikan sosial. Bicara tentang iman, sopan santun, etika, dan lain-lain. Hal ini sangat diperlukan bagi pergaulan remaja yang sekarang semakin menyimpang dan perbedaan dari sebelumnya. Dengan demikian, keberadaan pendidikan agama sangat besar pengaruh terhadap moralitas pemuda masa kini. Karena pendidikan agama sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Jika pemuda tidak memiliki moral, maka generasi bangsa akan hancur. Oleh karena itu, pendidikan akhlak perlu dilakukan kepada anak sejak dini, seperti halnya mencontoh teladan baik yang tercermin dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua yaitu rumusan masalah. Apa pentingnya pendidikan agama, Islam dan moral? Dan yang kedua, bagaimana perbedaan antara pendidikan agama dan pendidikan formal? Yang ketiga, apa fungsi dan peran pendidikan agama Islam dan moral pada zaman sekarang? Yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Dari tujuan penelitian tersebut, kita akan mengetahui apa pentingnya pendidikan agama Islam dan moral. Yang kedua, mengetahui apa perbedaan antara pendidikan agama Islam dan formal. Yang ketiga, mengetahui fungsi dan peran pendidikan agama Islam dan moral. Dan di bab selanjutnya ada landasan teori. Pengertian dan tujuan pendidikan agama Islam. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan oleh guru untuk mengembangkan secara optimal potensi jasmani dan rohaninya agar melalui pendidikan manusia dapat berkembang secara optimal. Dan pendidikan agama Islam mengembangkan kapasitas dan membentuk kepribadian, peradaban, dan martabat bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, kata pendidikan sering diterjemahkan sebagai tarbiyah atau pendidikan. Dalam istilah pendidikan agama Islam merupakan bagian dari pendidikan nasional yang merupakan mata pelajaran yang wajib. Tujuan dari pendidikan agama Islam yaitu untuk mengembangkan dan meningkatkan keimanan dengan menanamkan, membudayakan pengetahuan, penghayatan, pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang terus bertumbuh dalam keimanan, ketakwaan, bangsa, dan status, dan dapat melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Penekanan terpenting dari ajaran Islam pada dasarnya adalah hubungan antar manusia yang syarat dengan nilai-nilai yang berkaitan dengan moralitas sosial. Konsisten dengan hal tersebut, maka orientasi pelajaran akhlak dalam Al-Quran dan secara jelas hadis Nabi
Dan yang selanjutnya adalah definisi moral. Etika atau moral adalah perilaku atau kata-kata seseorang dalam interaksi dengan orang lain. Jika apa yang dilakukan seseorang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat diterima serta disepakati oleh masyarakat, dengan demikian orang tersebut dianggap memiliki akhlak yang baik, dan sebaliknya akhlak adalah produk budaya dan agama. Moral adalah keadaan pikiran, perasaan, perkataan, dan perilaku seorang yang terkait dengan nilai baik dan buruk. Dan menurut para ahli, menurut Imam Syafi'i, moral adalah kebaikan yang dimiliki seseorang dengan langkah-langkah yang ditempuh oleh tindakan kolektif. Dan menurut Chaplin, etika mengacu pada etika kepatuhan terhadap peraturan sosial dan hukum. Dan yang selanjutnya, pendidikan agama Islam menurut para ahli. Menurut Ahmad Fatoni, pendidikan agama Islam adalah upaya pembinaan pengembangan kepribadian peserta didik secara sistematis dan pragmatis agar hidup sesuai dengan ajarannya, sehingga tercapai kebahagiaan dunia dan masa depan. Dan menurut Ibu Zakiyah, pendidikan agama Islam adalah upaya untuk mendorong dan membina peserta didik agar selalu memahami ajaran secara utuh, jadi hiduplah dengan tujuan yang pada akhirnya mungkin menurut Tayyar Yusuf, pendidikan agama Islam adalah upaya sadar generasi tua untuk memberikan pengalaman, pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan kepasihan kepada generasi muda agar kelak menjadi orang-orang yang berakhlakul mulia. Dan yang ketiga adalah bab yang ketiga adalah metode penelitian. Metode penelitian yang saya ambil adalah metode kualitatif, karena metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Penelitian kualitatif yang memerlukan humanisme atau individu manusia dan perilaku manusia merupakan jawaban atas kehadiran bahwa semua akibat dan perbuatan manusia terpengaruh pada aspek-aspek internal individu. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah dengan wawancara mendalam dan lokasi dan hasil penelitian. Lokasi yang saya gunakan yaitu aplikasi WhatsApp. Waktu yang saya gunakan adalah pada tanggal 5 Januari 2022 pukul 9, karena akan lebih mudah. Subjek penelitian karya tulis yang saya buat ditunjukkan kepada beberapa teman rumah dan sebagian lagi pada mahasiswa Unisba. Dan bab keempat adalah hasil dan pembahasan. Bab keempat adalah hasil dan pembahasan. Hasil penelitian. Hasil penelitian berdasarkan penelitian yang saya lakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam menyatakan bahwa masih banyak remaja pada zaman sekarang masih meremehkan dengan adanya pendidikan agama Islam. Padahal pendidikan agama Islam tersebut adalah pembentukan moral yang sangat penting. Dan banyak juga mahasiswa yang akhlaknya masih tidak baik kepada yang lebih tua. Dan peran pendidikan agama pada zaman sekarang itu juga harus diperankan oleh keluarga, namun banyak orang tua yang melalaikan akan hal tersebut. Nah, selanjutnya pembahasan pentingnya pendidikan agama dan moral. Pendidikan agama Islam sangatlah penting untuk mengarahkan potensi dan kepribadian siswa dalam pendidikan agama Islam. Oleh karena itu, pendidikan agama Islam di Indonesia termasuk dalam kurikulum nasional yang harus diikuti oleh semua siswa, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Dalam hal ini, pendidikan agama Islam memiliki tujuan kurikulum yang merupakan evolusi dari tujuan pendidikan nasional, sebagaimana diatur dalam agama. Nah, menurut Dahlan, etika Islam dapat dipahami sebagai etika yang berdasarkan ajaran Islam, di mana penentu baik buruknya mengacu pada kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhlak yang baik dapat terbentuk dari dalam diri seorang atau individu karena Allah memerintahkan hambanya untuk memiliki akhlak yang mulia atau akhlakul karimah dan menjauhi akhlak-akhlak yang jelek. Akhlak yang buruk
Oleh karena itu, pendidikan agama sangat penting bagi kehidupan anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, bahkan sampai akhir hayat atau kematian. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan pendidikan agama dan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah pada umumnya yang dilaksanakan secara teratur dan sistematis pada berbagai jenjang dan terdiri dari persyaratan yang jelas. Dasar penyelenggaraan pendidikan formal juga telah diatur dalam Peraturan Emerita Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah. Dan pendidikan yang kedua yaitu pendidikan informal adalah pengakuan akan pentingnya pendidikan, pembelajaran dan pelatihan yang berlangsung di luar lembaga pendidikan formal dan pada berbagai jenjang pendidikan. Dan selanjutnya fungsi dan peran pendidikan agama Islam pada zaman sekarang. Masalah pendidikan merupakan persoalan bersama terkait dengan semua elemen kehidupan berbangsa dan bernegara karena pada hakikatnya pendidikan merupakan kebutuhan dasar untuk memelihara dan mengembangkan kehidupan manusia yang terdepan. Pendidikan dalam arti luas selalu menjadi pergerak yang mengiringi perubahan dan perkembangan umat manusia. Di samping itu, upaya pendidikan senantiasa memimpin, membimbing, mengubah, dan mengembangkan kehidupan dan kehidupan umat manusia. Dalam upaya membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa, pendidikan agama mempunyai peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, pendidikan agama harus diselenggarakan pada semua satuan, jenjang, dan jenis pendidikan, baik di dalam maupun di luar sekolah. Dan yang selanjutnya adalah kesimpulan dan pendapat. Bab kelima yaitu kesimpulan dan pendapat. Kesimpulan dari seluruh materi adalah pendidikan adalah usaha sadar atau terencana guru untuk mengembangkan potensi dirinya, yaitu potensi yang meliputi jasmani dan rohani sehingga melalui pendidikan manusia dapat memaksimalkan perkembangannya, siap secara fisik atau untuk melaksanakan tugas-tugas tujuan pendidikan. Pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu baik pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal sangat erat kaitannya dengan pendidikan agama. Pendidikan agama adalah proses mendidik dan memberikan pengetahuan untuk membentuk kepribadian, sikap, dan keterampilan remaja dalam melaksanakan norma, nilai, dan ajaran agamanya. Peranan penting pendidikan agama sangat penting dalam kehidupan kaum muda saat ini karena pada hakikatnya pendidikan akhlak merupakan motor penggerak untuk membentuk remaja yang baik. Moral adalah tindakan, perilaku, atau perkataan seorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Jika apa yang dilakukan seorang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan diterima serta disepakati oleh masyarakat, karena akhlak adalah keadaan pikiran, perasaan, perkataan, dan perilaku manusia yang berhubungan dengan nilai baik dan buruk. Sekian dari saya, mohon maaf banyak kesalahan dan penulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.